Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih penting dalam memaknai pertemuan kita pada siang hari ini ketika kita menyambut panggilan suci untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna Rahman Rahimnya, Zat yang kebaikan diberikan kepada kita tak pernah ada garis finishnya, dan kenikmatan yang diberikan kepada kita tak pernah berhenti. Dan di antara kenikmatan yang harus kita syukuri ialah dimudahkannya kita untuk bisa melaksanakan ibadah. Hadirnya kita ke tempat ini, datangnya kita ke masjid ini, itu semata-mata bukan karena kuatnya kita dalam iman, bukan semata-mata pula karena kuatnya kita dalam takwa, tetapi sesungguhnya hadirnya kita ke tempat ini semata-mata karena kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya pula kita menggantungkan seluruh kehidupan kita. Salawat beserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada hamba pilihan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang ditakdirkan hadir dalam kehidupan kita. Usianya hanya 63 tahun tetapi sangat efektif memberikan suri tauladan kepada kita. Sesungguhnya ketika kita mencintai Nabi, bukan hanya sekedar mengisahkan akhlaknya semata, tetapi yang paling penting ketika kita mencintai Nabi, bagaimana menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi. Dan hakikat cinta sesungguhnya bukan hanya sekedar pandai untuk memuji, tetapi bagaimana kita bisa mengikuti. Dan tidak ada yang paling pantas kita ikuti kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbeda dengan seseorang, gak akan ditanya oleh Allah kenapa kita berbeda dengannya. Manakala kita berbeda dengan seseorang yang bernama Muhammad Rasulullah, maka Allah akan tanya kenapa kita berbeda dengannya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib hanya ingin mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah semuanya tentang akan datang suatu hari di mana hari itu tidak bermanfaat seluruh harta kita, tidak bermanfaat seluruh anak-anak kita, tetapi yang paling bermanfaat adalah hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Akan datang suatu hari di mana hari itu tidak bermanfaat anak dan harta kita, kecuali yang bermanfaat adalah yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat. Para ulama ahli tafsir mengatakan selamat di situ selamat dari kemusyrikan dan selamat dari kekafiran. Mudah-mudahan kualitas takwa kita yang senantiasa kita tingkatkan setiap minggu mengantarkan kepada kita mendapatkan qalbun salim. Kita terlalu sibuk untuk mempersiapkan kendaraan kita, kita terlalu sibuk untuk mempersiapkan rumah kita, tetapi kadang-kadang kita lupa untuk menyiapkan hati kita yang selamat. Padahal itu adalah tiket yang penting ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri ini 77 tahun yang lalu di hari yang sama mengumumkan telah bebasnya dari penjajahan yang memang zalim, yang dengan itu kemudian
berdirilah sebuah negeri yang kita kenal dengan Indonesia ini. Tetapi kemerdekaan negeri momentumnya bukan hanya satu hari saja ketika diproklamasikan. Ini adalah kisah panjang tentang sebuah perjuangan. Ini adalah kisah panjang tentang sebuah pengorbanan. Ini adalah kisah panjang tentang kecintaan pada sebuah negeri yang dahulunya makmur, yang dahulunya damai, tenang, tentram, bahkan tegak syariat Allah di bumi ini. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan pada sebuah negeri merupakan fitrah yang ada pada diri seseorang. Bahkan itu dimiliki oleh Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW saat beliau meninggalkan kota Mekah. Saat itu usia beliau 53 tahun. Maka tak kuasa Nabi untuk tidak mengungkapkan kecintaannya pada negerinya. Karenanya Nabi ketika mulai menjauh, ketika berangkat dari Mekah menuju Madinah, maka beliau membalikkan badannya menghadap ke kota Mekah. Kemudian Nabi berkata, "Wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya illa ana qaumi akhrajuni minki." Demi Allah, engkau adalah negeri yang aku cintai, hanya saja masyarakatnya mengusirku darimu. Nabi bicara kepada negeri Mekah, yang kita semua tahu saat itu Mekah bukan negeri muslim, bukan Darul Islam, karena Mekah pada saat itu masih dicengkram oleh kaum musyrikin. Mekah baru menjadi negara Islam pada tahun ke-8 Hijrah. Tapi kecintaan pada negeri, meskipun bukan negeri muslim, di mana beliau di situ dilahirkan, di mana beliau di situ dibesarkan, adalah sebuah fitrah bagi setiap hati seseorang. Maka Nabi sampai ketika di Madinah, kemudian Nabi berdoa untuk negerinya yang baru. Maka dengarkanlah apa yang Nabi katakan dalam doanya. Allahumma habib ilainal madinata kahubbina Makkah ta'u asyad. Ya Allah, berikan kecintaan agar kami bisa mencintai Madinah ini sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih dari itu. Inilah contoh yang bisa kita lihat dari sirah Nabawi, sirah Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad memasuki wilayah Madinah yang sesungguhnya bukan negeri yang beliau dilahirkan, bukan negeri yang beliau dibesarkan. Beliau masuk pada negeri yang baru walaupun Nabi Muhammad ada nasab dari Madinah, tetapi meminta kepada Allah agar diberikan cinta. Akan ketika masuk Madinah, bahkan Nabi meminta 2 kali lipat diberkahi daripada kota Mekah. Hal ini sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah, muslimin menguasai Mekah, 2000 orang masuk Islam, bahkan patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah dihancurkan. Maka pada saat itu ada kasakusuk orang asli Madinah mengatakan, jangan-jangan Nabi Muhammad akan tinggal di Mekah, tidak akan kembali ke Madinah. Maka mendengar kasakusuk itu, Nabi SAW menjawab, demi Allah, negeri-negeri kalian, karena kalau bukanlah syariat hijrah, maka aku ini adalah orang Ansor. Nabi memaksimalkan di tempatnya yang baru, Nabi berjuang di tempat yang baru, dan itu merupakan kebiasaan orang-orang yang beriman. Kebiasaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun mereka berada, di negeri manapun dia ijaki, maka akan memaksimalkan perjuangan di tempat itu. Maka ketika kaum muslimin masuk ke tempat yang baru, di mana pada saat itu kaum muslimin masuk pada daratan Eropa, itu adalah tempat yang baru bagi kaum muslimin. Tetapi di mana di bumi dipijak oleh kaum muslimin, di situ disebut futuhat. Kaum muslimin, sejarah Islam tidak menyebut as-saitarah, karena setiap negeri yang diijaki oleh kaum muslimin, maka negeri itu akan menjadi semakin maju. Kita lihat betapa Andalusia yang sebelumnya tidak diakui dalam percaturan internasional, maka ketika kaum muslimin masuk, Andalusia menjadi negeri nomor 1 di dunia. Karena konsep Islam adalah futuhat, membuka, bukan as-saitarah, menjajah atau menguasai. Tapi kita bandingkan dengan mereka yang menjajah negeri kita, mereka yang menguasai negeri kita, menghisap, bahkan memperbudak bangsa-bangsa kita. Mereka hanya merusak. Bahkan kita tidak tahu gambaran apa sebenarnya sebelum penjajah datang masuk ke Indonesia ini. Sesungguhnya kalau kita membaca manuskrip-manuskrip yang ada, maka kita akan menemukan bahwa
Indonesia ini adalah negara literatur Islam, negara yang pernah berjaya dengan ilmu dan Islam. Maka ketika saat ini kita menjauhi Islam, maka ketika saat ini kita memperlakukan ulama sebagai musuh, maka kita sebenarnya kualat dengan negeri ini. Karena negeri ini dibebaskan oleh kalimat syahid, oleh kalimat jihad. Tidak ada kata selain itu untuk menggairahkan masyarakatnya melawan para penjajah. Bahkan kalau kita melihat, kalau kita membaca sejarah yang betul, kita itu adalah negara yang besar. Pada saat itu kita pernah membuat meriam, senjata paling ampuh pada masanya. Negeri ini mempunyai orang-orang hebat. Bahkan ada di Mekah Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar pada abad 19. Beliau adalah guru dari bapak-bapak bangsa kita. Maka ketika beliau selain mengajarkan agama, beliau semangat juga untuk memberikan betapa kita harus keluar dari penjajah-penjajah, mengusir penjajah-penjajah. Maka dari itu, kalau kita baca sejarah, kita akan menemukan betapa negeri ini besar, betapa masyarakat ini merdeka, betapa Indonesia itu sangat indah, makmur, sejahtera. Itu bisa kembali, itu bisa kita raih kejayaan itu dengan catatan kita mengetahui sejarah kita mengetahui identitas kita. Karena tanpa kita mengetahui identitas kita tidak akan mengukur sejauh mana kebesaran kita akan kembali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.